tentang Ken Dedes yang akhirnya diculik sama sosok namanya Tunggul Ametung. Orang pertama yang nanti ditusuk pakai keris Bugandring. Karena dia adalah sosok raja, di mana sosok raja waktu itu kalau sudah lewat, nggak bakalan ada orang yang berani ngelihat, nggak bakalan ada orang yang berani ngelarang, dan lain sebagainya. Akhirnya ketika proses penculikan, orang-orang nggak ada yang berani bantuin. Iya. Gitu. Ken Dedes diculik. Waktu itu si bapaknya, si Empu Purwa lagi keluar. Pas balik, udah lihat anaknya udah nggak ada. Marah dia. Dan kutukan berikutnya, orang yang nyulik akan mati sengsara, hidupnya nggak akan enak, dan akan mati ditusuk keris. Manusia besarnya mungkin sekitar 3 meteran ya. Itu kepalanya kerbau. Bener-bener kerbau. Jadi kayak kalau di mitologi itu seperti Minotaur. Pernah tahu nggak? Nah, Minotaur. Nah, Minotaur dengan kearifan lokal. Halo, lagi bersama gue Riko di Brokis lo. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga keberkahan. Pada video kali ini gue sedang berada di situs Ken Dedes Sumur Windu. Jadi gue sudah bersama seorang narasumber yang sering kemarin dan akan menjelaskan tentang histori dari situs Sumur Windu Ken Dedes ini. Lanjut kita berkenalan dengan narasumber kita. Halo. Solid. Iya. Apa kabar? Baik, sehat, alhamdulillah. Jadi kita kan tadi udah agak sedikit ngomong nih Mas tentang situs ini. Iya. Jadi Mas dulu kemarin pas kapan nih Mas? Saya udah sering sih, udah beberapa kali main ke sini juga. Mulai dari awal pas orang-orang mulai ngerestorasi lah istilahnya. Iya. Buat ngelestariin tempat sini, bikin tembok ini udah kesini. Bahkan sebelumnya pas saya kebetulan kuliah di sejarah, jadi ada beberapa dosen yang sempat ngajak main kesini juga waktu itu. Berarti udah tahu banget nih Mas. Ya nggak banget, tapi ya insya Allah bisa lah. Iya. Jadi Mas Solid ini juga mempunyai YouTube tentang misteri kan, tentang gubuk klinik. Nanti linknya aku taruh sini kan. Dan jangan lupa buat bantu Brokis untuk bantu subscribe, like, share, dan komen ya. Lanjut kita masuk ke sesi Kawanolong. Jadi setelah tadi kita di awal-awal berbicara tentang Mas Solid ini dan juga situs Sumur Windu Ken Dedes ini, kita akan ngobrol juga dengan profil narasumber kita ini. Mas Solid, ini kan Mas Solid ini salah satu YouTuber juga nih ya, content creator lah. Iya, kebetulan iya. Ya, mungkin bisa dikenalin Mas kontennya, YouTube-nya. Oke, jadi saya mewakili tim. Jadi kita punya tim di salah satu channel namanya Gubuk Klinik. Jadi Gubuk Klinik itu channel kita ada sekitar hampir 10 orang kita tim yang fokusnya adalah edukasi. Jadi edukasi yang pertama tentang hal-hal yang sifatnya supranatural, kemudian hal-hal yang sifatnya spiritual, dan yang ketiga hal-hal yang sifatnya budaya dan sejarah. Nah, fokus itu yang kita rangkum, tujuannya adalah supaya orang-orang paham bahwa sebenarnya hal-hal yang supranatural pun bisa ditarik ke hal-hal yang logis. Nggak melulu hal-hal yang supranatural itu nggak masuk akal. Sebenarnya kalau kita mau cari hal-hal logisnya ada kok gitu. Tujuannya Gubuk Klinik itu. Itu sejak kapan Mas buat YouTube-nya itu? Kita udah jalan berapa tahun ya? Mulai 2013-an kalau sekitar 2013, berarti udah berapa tahun tuh? Sampai 2022? 9 tahun. Ya, sekitar 9 tahunan. Wow. Jadi selain YouTube ada sosial medianya mungkin Mas? Sosial media ada, kita ada Instagram, bisa di follow di gubuk.klinik, nanti di bawah ditulis sama Mas. Jadi buat bantu Brokis nih, sebelum kita lanjut nih, jangan lupa juga mampir ke channel Gubuk Klinik, linknya ada di bawah sini, dan juga sosial medianya. Jadi ini Mas Solid ini mengajak gue untuk tapak gas lah ke suatu cerita masyarakat Mas ya, tentang seorang Ken Dedes sebelum dipinang oleh Tunggul Ametung. Jadi
situs ini bercerita tentang pengalaman sejarah seorang Ken Dedes, Mas. Iya. Ken Dedes itu bisa dibilang salah satu ibu dari seluruh raja-raja di Pulau Jawa. Betul. Jadi mungkin kita lanjut ceritanya dengan Mas Solid ini, histori dari situs Sumur Windu ini. Mas Solid, ini sebenarnya tempat apa sih, Mas? Oke. Kalau kita ngerujuk ke salah satu kitab yang jadi bukti adanya kerajaan Singosari, ada namanya kitab Pararaton. Di situ dijelasin bahwa di salah satu desa di Malang yang disebut di kitab itu namanya Panawijen. Iya. Di Panawijen itu menjadi tempat yang penting untuk berdirinya sebuah kerajaan Singosari, karena di situ ada sosok bernama Ken Dedes. Nah, situs ini adalah situs di mana Ken Dedes biasa untuk mandi, biasa untuk ambil air dan lain sebagainya. Karena di sebuah desa kuno selalu ada sumber air di mana sumber air itu akan dimanfaatkan oleh banyak orang. Iya. Di kitab Pararaton yang ditulis tahun 1613, di situ diceritakan tentang sosok Ken Dedes yang mana ada hubungannya dengan situs ini, situs Sumur Windu. Kenapa kok namanya Sumur Windu? Karena waktu itu kisahnya nih kalau ditarik ke belakang, Ken Dedes adalah sosok yang sangat cantik jelita, anak dari seorang empu bernama Empu Purwa, yang kecantikannya tersohor se-Malang Raya bahkan ke luar wilayah lain. Karena kecantikannya, banyak sekali pemuda-pemuda yang datang untuk meminta atau meminang Ken Dedes. Di salah satu cerita, Ken Dedes didatangi oleh seorang bernama Joko Lulo, di mana si Joko Lulo ini masih tetangga desa. Dia dari daerah Dinoyo, daerah Malang juga, daerah Dinoyo. Dia datang untuk meminang Ken Dedes. Karena Ken Dedes anak dari seorang empu, otomatis dia adalah wanita yang cantik dan sopan. Iya. Sehingga untuk menolak pinangan dari sosok Joko Lulo, dia berusaha cari alasan supaya gagal. Akhirnya dia beralasan lah, si Ken Dedes, oke, kita bisa nikah, tapi syaratnya tolong buatkan sebuah sumur yang dalamnya sewindu. Jadi kalau orang misalnya masuk nih ke dalam sumur, itu butuh waktu 8 tahun atau sewindu untuk sampai ke dasar. Nggak masuk akal kan, dalam arti nggak mungkin lah dalam semalam atau dalam waktu singkat bisa jadi kan, itu sumur. Tapi ternyata si Joko Lulo ini sosok yang sakti mandraguna, meskipun dia sosok yang mohon maaf buruk rupa gitu. Karena sakti mandraguna, akhirnya dia berhasil tuh bikin sumur. Setelah bikin sumur berhasil, datang lagi ke Ken Dedes, si Ken Dedes diajak untuk dipinang. Akhirnya nggak bisa nolak. Setelah nggak bisa nolak, udah deh, akhirnya harus menikah. Tapi syarat dari keluarga Joko Lulo waktu itu, menikahnya harus di tengah malam supaya Ken Dedes nggak takut ketika ngelihat wajahnya si Joko Lulo. Akhirnya dilaksanakan. Pas dilaksanakan, entah dari mana datangnya, entah kesepakatan dari mana, penduduk desa, terutama yang ibu-ibu dan para wanita, berkumpul kemudian membunyikan alu, persis kayak cerita Bandung Bondowoso kalau nggak salah. Iya. Bunyiin alu, tanda bahwa udah pagi, akhirnya terang benderang, karena ada yang bakar jerami juga, sehingga akhirnya wajah Joko Lulo kelihatan. Si Ken Dedes takut pergi. Semenjak itu akhirnya Joko Lulo bikin sumpah bahwa sumurnya akan kering dan wanita di sini akan banyak yang nggak menikah sampai tua. Jadi awal ceritanya kalau yang legenda orang-orang setempat gitu, mengenai situs Sumur Windu itu. Berarti dibalik keberhasilannya, tapi akhirnya gagal, Joko Lulo ini menyisipkan suatu kutukan ya di desa ini. Nggak hanya Joko Lulo yang ngasih kutukan. Bapak dari Ken Dedes pun juga kasih kutukan waktu itu. Jadi pasca cerita Joko Lulo, ada cerita berikutnya tentang Ken Dedes yang akhirnya diculik sama sosok namanya Tunggul Ametung.
Orang yang nantinya orang pertama yang nanti ditusuk pakai keris Bugandring. Iya. Jadi Tunggul Ametung mendengar juga cerita tentang sosok Kendedes yang cantik jelita, sehingga dia pengen untuk menambah selir. Akhirnya Tunggul Ametung datang. Kemudian karena dia adalah sosok raja, di mana sosok raja waktu itu kalau sudah lewat nggak bakalan ada orang yang berani ngelihat, nggak bakalan ada orang yang berani ngelarang dan lain sebagainya. Akhirnya ketika proses penculikan, orang-orang nggak ada yang berani bantuin. Iya. Gitu. Kendedes diculik, diambil, dibawa ke wilayah daerah Tumapel di Singosari. Waktu itu si bapaknya, si Empu Purwa lagi keluar. Pas balik udah lihat anaknya udah nggak ada. Marah dia karena kok orang-orang nggak ada yang ngasih tahu, orang-orang nggak ada yang belain dan lain sebagainya. Karena dia marah, terus dia bikin kutukan juga. Empu Purwa ngutuk bahwa sumur di sini akan kering, air di sini akan kering, nggak akan pernah ada sumber air yang bisa keluar di sini. Dan kutukan berikutnya, orang yang nyulik akan mati sengsara, hidupnya nggak akan enak, dan akan mati ditusuk keris. Jadi bunyi kutukannya begitu, ada di kitab Pararaton juga. Dan sekarang untuk sumur sendiri itu pasti tidak ada airnya atau emang sudah kering? Kalau sekarang hari ini situs sumurnya itu ketika ditemukan sudah kering. Ketika ditemukan sudah kering, kemudian nggak lama setelah itu kemudian ada longsor, akhirnya sumurnya ketutup, ketimbun. Sebenarnya kalau dilihat dari tebaran situs yang ada di desa ini, sumur itu ada namanya lorong bawah tanah. Jadi lorong bawah tanah ini ditemukan di beberapa titik yang fungsinya untuk aliran irigasi. Jadi dari sumur dan beberapa sumber yang lain, airnya itu nanti dialirkan ke lorong-lorong bawah tanah itu tadi untuk ngaliri seluruh wilayah desa. Tapi pada akhirnya sumber air dan sumur-sumur mulai kering, kemudian udah nggak keluar air lagi sampai sekarang. Dan itu satu kutukan ya? Kutukan, kalau kata orang-orang sini kutukan. Dan ternyata tempat ini bukan hanya menyimpan satu cerita ya, tapi dua cerita ya? Dua cerita, bahkan sebenarnya kalau kita mau ngulik satu desa ini aja, nama desanya Panawijen. Kalau sekarang orang Malang khususnya lebih mengenal daerah ini dengan istilah Polowijen, Palawijen atau Polowijen. Nah, ada beberapa situs, misalnya di sini ada pohon beringin belakang, yang menurut legenda setempat orang-orang bilang ini tempat moksanya Joko Lolo. Kemudian di samping sebelah barat utara ada sumur windunya yang sebenarnya ada di situ. Kemudian di wilayah sebelah mana ya berarti? Timur selatan. Itu ada tempat, istilahnya kalau di bahasa sejarah Mandala Kadewa Guruan. Mandala Kadewa Guruan tuh kalau hari ini kayak semacam pesantren lah. Untuk orang-orang zaman dulu untuk belajar. Belajarnya ke siapa? Ke Empu Purwa. Itu ada di sebelah sana. Kemudian di makam di depan. Jadi di barat ke utara, di sebelah utara timur ini ada makam umum. Di situ ada makam dari namanya Mbah Reni. Mbah Reni itu seniman topeng Malangan yang legend di Malang. Jadi ada situsnya juga di situ. Dan di sini kan ada beberapa satu peninggalan ya, Mas. Ada seperti gong kan? Iya. Gong terbalik atau emang itu gong, atau kan gong kan bisa dari besi kan? Iya. Kan kok ini dari batu kan saya lihat. Jadi gini, kalau kita bahas tentang gong, orang sering salah, bukan salah ya, agak-agak misunderstand tentang gong. Jadi akhirnya dinamain watu gong atau batu gong karena bentuknya kayak gong emang. Atau ada beberapa daerah yang nyebutnya watu kenong karena bentuknya kayak kenong. Sebenarnya bentuknya aja yang kayak gong atau kayak kenong, tapi fungsinya bukan untuk alat musik. Fungsi sebenarnya dari watu gong atau watu kenong itu untuk pondasi dari tiang-tiang rumah atau tiang-tiang bangunan. Jadi ketika kita ke sebuah situs sejarah misalnya, kemudian menemukan ada batu bentuknya agak kayak gong, itu fungsinya untuk nancepin tiang bangunan. Jadi kayu itu ntar diberdiriin, di bagian bawahnya akan dibuat lubang, supaya bisa nancep di batunya, supaya si tiang ini nggak gerak-gerak. Kalau misalnya langsung di tanah, dia bisa geser-geser. Tapi kalau di batu ada tonjolannya gitu, dia bisa nancep. Patok lah, patok, biar ngunci lah. Ngunci. Fungsi sebenarnya gitu. Cuman kadang banyak orang yang nggak tahu tuh. Akhirnya
karena namanya Watu Gong dikira kayak gong gitu. Akhirnya ngeletakkan si batu itu ya Seperti gong. miring gitu kayak gong gitu juga. Jadi ya gitu. Jadi kan nih ada batu seperti gong dan watu seperti lumbukan padi itu ya? Iya, kayak lumpang, batu lumpang. Oh, kalau lumpang, orang batu sebut. lumpang. Itu pun juga fungsinya sama, cuman sama-sama untuk pondasi tiang, cuman apa ya, bentuknya aja yang beda. Kalau yang Watu Gong dia kayunya yang dibikin bolong. Kalau Watu Lumpang dia si kayu, kemudian kayunya yang dibikin ada tonjolan ke bawah ini, supaya bisa nancep di batu itu tadi, supaya biar kokoh nggak goyang gitu. Oh, jadi ini dulu di sini ada situs, Mas ya? Ada situs kan, berarti situs kayak suatu tempat kan. Jadi bukan cuma suatu kayak pendertaan lah, kayak cuma pemandian, bukan ya? Enggak. Tempat ya? Malah tempat. Jadi makanya ada suatu peninggalan. Mungkin orang sini bilangnya itu gong karena bentuknya seperti gong. Padahal itu hanya buat pondasi bangunan. Buat pondasi. Tandanya kalau ada batu itu di sebuah daerah, ditemukan batu kayak gitu, tandanya di tempat itu dulu pernah ada bangunan yang berdiri. Iya. Gitu. Karena ada batu itu, berarti bangunannya terbuat dari kayu. Iya. Gitu. Karena kan batu itu kan kalau ada kayak misalkan bencana alam lah, yang dengan cuaca, hujan, kan banjir atau tertimbun tanah, pasti kayunya hancur kan. Cuman kalau batu kan masih utuh. Betul. Cuma bentuknya aja dikiranya seperti gong, padahal itu dibuat patok bangunan. Jadi kalau kita misalnya mau merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah dari peninggalan kayak gitu, kita jadi tahu nih, oh ternyata di daerah sini pernah ada bangunan. Taunya dari mana? Dari ditemukannya batu gong, batu lumpang, dan lain sebagainya. Atau ada lagi misalnya kayak yang di belakang tuh, di dekat sumur windunya, yang tempat sumur windunya. Di situ ditemukan banyak batu bata merah. Iya. Tapi ukurannya sekitar 3 kali lipat daripada batu bata yang biasa kita pakai hari ini. Nah, ketika ada struktur batu bata yang tertata rapi dengan ukuran besar itu, itu tandanya di daerah situ pernah ada bangunan yang bukan bangunan umum. Dalam arti bukan rumahnya warga atau hal-hal yang biasa digunakan oleh rakyat. Ketika ada batu bata dengan ukuran besar itu, tandanya entah di situ pernah ada candi, entah di situ pernah ada bangunan suci, atau apapun yang berurusan tidak dengan rakyat. Jadi suatu tempat ibadah bisa dibilang nggak? Bisa ibadah. Tempat-tempat khusus lah ya. Tempat-tempat khusus. Karena bentuk pondasi batu itu berbeda. Betul. Dan di sini waktu Mas kuliah dulu, pas survei kemarin itu, ini ada suatu tempat gitu, kayak batu-batu. Nah, seluas apa atau hanya sebenarnya malah bukan di bagian yang sekarang kita berada nih, tapi ada di samping, di belakang, di belakang dari tempat ini. Di situ ada struktur pondasi bangunan dari batu bata merah, ukurannya besar dan bentuknya keliling, gitu. Dan ada beberapa yang masih tercecer di beberapa tempat. Tandanya ada banyak apa ya istilahnya, ada banyak analisis lah kalau dari tebaran batu batanya. Misal ada bangunan utamanya, kemudian di sekitarnya ada bangunan kecil-kecil, ada yang bisa dianalisis begitu. Bisa lagi misalnya kalau dilihat dari struktur tanahnya, ini tanahnya lembek, jadi kalau misalnya ada gempa sedikit atau apa, bangunan gampang roboh. Sehingga kemungkinan bangunannya bukan kecil tapi gede. Karena gede, roboh, akhirnya nyebar kemana-mana itu bangunan. Berarti ini satu bangunan yang tinggi, Mas? Bisa jadi begitu. Tinggi, berarti hampir sama seperti candi lah, tempat ibadah. Jadi kan candi itu kan masih kan ditampung sama kayak di depannya itu ada candi tambahan. Betul. Kan? Candi penjaga lah. Betul. Jadi itu dasarnya di batu-batu merah ini dasarnya mungkin kan, tapi di atas pondasi itu ada beberapa candi. Bisa begitu. Dan waktu zaman Kennedy itu mungkin Mas tahu, mungkin saat itu lagi memegang agama atau alirannya. Gini, kalau dari beberapa catatan yang ditemukan di kitab-kitab entah Pararaton atau yang lain, negara kertagama misalnya, dijelaskan bahwa kerajaan Singosari itu punya aliran Siwa Buddha. Jadi dia menyembah Siwa tapi juga beragama Buddha. Bentuk sinkretisme atau percampuran dua agama menjadi satu aliran baru. Gitu. Kenapa kok bisa muncul kayak gitu? Munculnya gara-gara begini. Si Ken Arok yang notabene adalah
raja pertama dari kerajaan Singosari Iya. adalah seorang penganut Hindu aliran Siwa. Kemudian Ken Dedes yang dipersunting menjadi ratu pertama kerajaan Singosari adalah seorang penganut Buddha yang nurun dari bapaknya nih, seorang Empu Purwa namanya, yang seorang pemuka agama Buddha Mahayana, alirannya Mahayana. Dari situ mereka menikah, tidak hanya menikah dua sosok, tapi dua agama. Iya. Sehingga menjadi sebuah aliran baru namanya Siwa Buddha. Siwa Buddha. Gitu. Dan di sini pernah ditemukan nih Mas, suatu arca atau relief. Biasanya kan kalau Hindu itu kan ada dengan lingga yoninya lah. Oke. Kalau lingga yoni ada ditemukan kecil di belakang. Jadi pertanda bahwa ada Hindu. Kemudian kalau yang Buddha, sepengetahuan saya nggak ada. Cuman ada catatan-catatan itu tadi bahwa Empu Purwa adalah seorang pemuka agama Buddha Mahayana. Dia sempat buat sebuah pesantren untuk agama Buddha Mahayana di daerah desa ini juga. Di situ akhirnya bisa disimpulkan bahwa wilayah sini dulunya adalah penganut Buddha kebanyakan. Gitu. Jadi ini cikal bakal suatu story ya dari seorang ibu dari raja-raja Jawa ya. Masih mudanya terjadi banyak cerita-cerita untuk mempersunting ya. Betul. Di luar cerita-cerita dan legenda yang beredar di masyarakat tentang kisah Ken Dedes dengan Joko Lolo, kemudian kisah tentang penculikan Ken Dedes dan lain sebagainya. Sosok Ken Dedes selain cantik jelita, dia juga dianggap sebagai penjelmaan Pratsna Paramita. Iya. Atau simbol kebijaksanaan. Dan kalau kita main ke daerah Tumapel di Singosari, dulu di Candi Singosari ditemukan satu arca yang dianggap sebagai arcanya Ken Dedes. Orang-orang nyebutnya sampai hari ini arca Ken Dedes. Akhirnya dibuatkan replika besar. Kalau masuk kota Malang dari arah Surabaya, pasti di kiri jalan ada sebuah arca besar tuh, arca Ken Dedes atau Prasna Paramita. Sekarang disimpan di Museum Nasional. Meskipun dia dari batu andesit, tapi arca Ken Dedes ini disimpan bersama dengan peninggalan-peninggalan emas dan perak. Jadi di Museum Nasional di Jakarta, kalau kita main ke sana, ada di lantai 3 kalau nggak salah, kalau saya nggak lupa. Itu ada satu ruangan koleksi emas dan perak. Semua yang emas dan perak kecuali satu nih, arca Ken Dedes. Karena di seluruh Asia Tenggara, termasuk di India sendiri, sosok Pratsna Paramita yang berupa arca itu tidak ada yang sebagus arca Ken Dedes. Itu. Jadi akhirnya jadi kayak semacam apa ya, harta negara gitu, karena saking khasnya. Dan salah satu kalau misalnya kita negara bikin pameran kebudayaan keluar, arca ini jadi salah satu yang apa ya, main eventnya, jadi kayak utama yang disorot gitu. Saking halusnya bentuk pahatannya. Gitu. Dan itu ditemukannya di dekat sini atau? Ditemukannya di wilayah Singosari, di Candi Singosari. Ya? Iya. Berarti emang ini tempat lahirnya aja, tempat kecil lahir, ya? Tempat kecil sampai akhirnya siap untuk dipersunting, tapi ternyata diculik sama Tunggul Agung dibawa pergi. Gitu. Ini ceritanya keren banget. Gimana? Saya juga pertama kali dengar suatu cerita tentang Joko Lolo, Mas. Biasanya kan saya dengarnya tuh Tunggul Agung dan Ken Arok. Iya. Tapi pas saya main ke Malang ini, saya baru mendengar suatu kisah cerita tentang Joko Lolo ya. Lah si Joko Lolo itu, saya potong. Si Joko Lolo itu, kalau menurut kepercayaan orang-orang setempat, moksanya di belakang sini, di pohon beringin. Pohon beringin ini? Ya, di belakang pohon beringin ini biasanya dipakai untuk orang semedi atau meditasi. Dan di tempat itu juga dipercaya, katanya Joko Lolo moksanya di situ. Mas, kalau kita ngebahas satu situs nih kan, dan dengan bergesekan dengan masyarakat ya, pasti ada suatu hal yang, suatu penjelmaan lah, suatu sosok zaman dulu yang menempati suatu situs nih, Mas. Pernah ada melihat atau pernah pada mendengar dari cerita warga sekitar sini yang pernah melihat suatu sosok orang-orang zaman dulu di situs ini, Mas?
Karena saya basicnya sejarah, maka saya akan menganalisis perkiraan-perkiraan sosok yang muncul berdasarkan fungsi atau kondisi tempat ini di masa lalu. Karena tempat ini adalah tempat suci dulunya, kemudian ada sosok-sosok perempuan yang banyak. Dalam arti begini, ketika ada sumur, di situ pasti ada petirtaan. Ketika ada petirtaan, di situ pasti ada tempat mandi. Di mana tempat mandi khusus, biasanya di situ ada tempat untuk perempuan mandi juga. Iya, betul. Sehingga kemungkinan di daerah sini sosok-sosok yang mungkin muncul adalah sosok-sosok perempuan. Itu yang banyak. Satu itu. Yang kedua, karena daerah ini adalah wilayah yang pernah subur, maka di situ pasti ada air, kemudian di situ pasti ada hewan. Karena misalnya ada sawah, kalau dulu belum ada traktor nih, orang kalau mau bajak sawah pasti pakai kerbau, pakai sapi, pakai kerbau. Nah, otomatis biasanya kalau hasil analisisnya, sosok-sosok yang muncul adalah sosok-sosok yang setengah hewan biasanya, atau siluman, betul. Jadi ya, kalau analisis saya begitu, tapi ntar coba kita gambar, coba kita lihat gimana bagusnya. Gubuk klinik, salah satu anggotanya adalah orang yang kebetulan bisa untuk melakukan sketsa dan penggambaran sosok-sosok yang mungkin ada di sekitar. Jadi kita akan mencoba perkenalan dengan salah satu dari tim Gubuk Klinik yang akan menggambarkan atau memvisualkan sosok yang ada di situs Sumberwindu ini. Oke, Batu Brokis, jadi di sesi ini kita sudah bersama seorang visualisasi dari tim Gubuk Klinik, yaitu Dan Bagus. Ya, jadi Mas Dan Bagus ini itu bagian ini Mas ya? Visual. Visualisasi makhluk gaib. Bagian gambar-gambar. Gambar lah. Jadi Mas kan tadi kita tuh sementara udah bentar nih Mas nih. Oh iya. Mungkin ada bisa memberikan info, ada beberapa sosok yang menghuni di sekitar sini Mas. Kalau dibilang beberapa banyak sih sebenarnya. Banyak. Memang ada yang tak lihat ada poin-poinnya yang paling besar ya istilahnya. Dia punya getaran besar itu di pohon sini. Nah, pemiringin ini ya yang tadi. Kita nggak boleh tunjuk sebagai ini. Terus di belakang situ ada lagi yang besar. Ya yang di pohon ini ada wanita itu 3. Nggak tahu ini kayak seperti menggambarkan suatu unsur-unsur sendiri. Yang di belakang itu pas yang digambarkan dengan Mas Khalid, itu emang ada manusia besarnya mungkin sekitar 3 meteran ya. Itu kepalanya kerbau. Bener-bener kerbau. Jadi kayak kalau di mitologi itu seperti Minotaur. Pernah tahu nggak? Ya, Minotaur. Nah, Minotaur dengan kearifan lokal. Jadi ada tiga step ini. Paling belakang ini si Minotaur itu yang aku bilang. Terus yang tengah ini 3 itu perempuan. Nah, yang paling depan itu orang tua. Orang tua, terus dia kayak pakai pakaian putih-putih. Kayak pakaian kalau orang haji itu loh. Iya. Tapi di sini kayak diputihin. Apa mungkin kayak gambaran seorang resi? Resi ya. Resi. Terus jenggotan gitu. Nah, jadi kayak yang aku lihat di sini di alam gaib pun itu dia punya tata krama istilahnya. Yang di belakang ini sosok penjaga yang paling mengawal. Yang tengah ini ibaratnya itu kayak ya apa ya kalau dibilang itu sisi feminisnya gitu. Yang di depan ini sisi spiritualnya. Yang tengah ini urusannya kalau orang itu urusan supernatural, urusan duniawi, orang tanya-tanya di sini biasanya ada orang aku minta biar warungku lancar. Nah, itu yang membantu adalah si yang sosok perempuan 3 ini. Karena mau nggak mau itu kalau di dalam spiritual itu wanita ini memang gambarannya duniawi memang. Sedangkan orang tua ini gambarannya ini sudah ke arah spiritualitas. Jadi sudah nggak mikir dunia tapi langsung ke akhirat Tuhan. Jadi seperti itu yang saya lihat. Jadi untuk dari
sosok yang tadi Mas ceritakan ini ada berapa yang bisa digambarkan atau untuk para Mungkin yang tak brother gambar brokis? ya, kalau tiganya mungkin agak terlalu banyak, tapi mungkin yang satu yang paling tinggi itu. Yang perempuan itu dia tuh pakaiannya gini, jadi pakai kemben. Kembennya itu yang paling tengah itu ya, kembennya coklat. Yang ke kiri itu kembennya hijau. Nah, yang sana itu kembennya kuning. Semua itu pakaian-pakaian lama gitu. Jadi nggak kayak yang kayak Putri Raja atau bagaimana. Jadi kayak ya orang apa? Warga lokal, Ya, Warga warga lokal, lokal orang-orang ibaratnya. rakyat biasa gitu. Rakyat biasa. Tapi ya ibaratnya dia termasuk istilahnya itu bukan makhluk biasa. Jadi ibaratnya sakti lah istilahnya. Dikasih kelebihan lah. Dikasih kelebihan. Kalau kita biasanya kita bikin kayak ada kelas-kelasnya gitu. Ada stratifikasi hantu, strata hantu gitu. Mulai dari yang hantu jalanan yang biasanya banyak di film-film tuh. Iya. Kemudian ada yang agak tinggi kelasnya yang biasanya ada di tempat-tempat suci atau di tempat-tempat yang disucikan, disakral. Itu biasanya. Berarti Sampai yang paling atas biasanya yang nunggu suatu tempat khusus gitu. Jadi biasanya dia digambarkan memang badannya besar. Terus ada yang bentuknya kayak buto, ada yang bentuknya itu kayak setengah hewan. Nah, kalau setengah hewan itu yang dinamakan siluman gitu. iya. Jadi siluman itu ada dua. Ada yang dia setengah hewan. Ada dia yang bisa berubah jadi antara hewan, manusia. Ya, kayak di film-film. Iya. Itu juga siluman itu. Jadi Mas Din Bagus ini akan mengilustrasikan beberapa sosok yang sudah dilihatnya di dalam suatu gambar. Setelah gambar selesai, kita akan mencoba melihat lokasi di mana sosok-sosok itu berada. Jadi di sini sudah ada beberapa sketsa yang sudah dibuat sama Mas Den Bagus ini. Jadi Mas Den Bagus ini sudah menggambarkan 4 sosok yang ada di sekitar dari petilasan Kendedes ini, Sumur Windu ini. Aduh. Jadi Mas Den Bagus ini sudah menggambar 4 sosok yang ada di sekitar petilasan Sumur Windu ini. Nah, kita ada gambar pertama ini ada perempuan ya Mas. Ya, Iya. Mas Den. Perempuan, siluman kerbau, Iya. seorang kakek-kakek tua, dan juga seorang dan sosok buto nih. Mungkin Mas Den bisa menjelaskan dari sosok awal nih. Oke, saya Sosok jelaskan mulai dari perempuan nih. Jadi perempuan ini sosoknya itu dia berada di tengah. Kalau bisa lihat tidak ada kayak pohon yang di bebet kain kuning itu. Ini gambarnya. Jadi kalau orang di sini ini tergantung orangnya ya, tapi yang paling sering menemui orang itu banyak di sini. Sosok perempuan ini. Sosok Ya. perempuan. Biasanya paling sering pertama perempuan ini. Memang dia yang istilahnya kalau di acara itu dia penerima tamu lah istilahnya. Makanya dia digambarkan sebagai perempuan dia itu. Resepsionis. Resepsionis kalau di hotel itu. resepsionis. Dia makanya digambarkan perempuan itu sifatnya memang sifat feminis dan cinta kasih gitu ibaratnya. Dan memang orang-orang di sini tuh banyakan memang minta hajat tuh hajat-hajat duniawi, jadi keinginan-keinginan duniawi. Misalnya untuk warungnya laris atau mungkin dia biar istilahnya dapat jodoh atau apa gitu. Minta nomor? Bisa. Minta nomor. Tapi kalau minta nomor biasanya yang kalau nomor togel ya, aku biasanya bukan yang seperti ini, biasanya sosok kayak buto kayak gini. Itu pun belum tentu juga. Kadang juga ada apa istilahnya makhluk-makhluk yang Iseng. makhluk-makhluk yang ya kalau aku bilang kecil, maksudnya energi yang biasa, bukan yang kasta tinggi gitu istilahnya. Karena memang nomor itu biasanya nggak bukan tidak diperlukan untuk makhluk yang berenergi tinggi. Terus kedua, nah ini yang aku bilang tadi, Siluman kerbau. siluman kerbau atau kita bisa dikenal mitologi itu Minotaur. Tahu. Dia pakai tameng, satunya pakai tombak gitu. Jadi kalau disosokkan itu wujud itu sebenarnya itu kayak penjaga gitu. Jadi penjaga, jadi ibaratnya mungkin
leluhur yang di sini masang ibaratnya masang makhluk yang di sini untuk menjaga, menugaskan lah istilahnya, menugaskan untuk menjaga di sini tempat sumur windu ya. Sumur windu. Jadi biar nggak ada orang yang ngerusak, biar nggak ada orang yang mau ngambil apa. Ya, memang wujudnya seperti ini, wujud kayak setengah manusia dengan kepalanya setengah, dan tingginya itu sekitar 3 meteran, jadi sangat tinggi sekali memang. Dan memang ini kalau orang istilahnya iseng itu juga yang istilahnya yang menendang atau yang mengganggu ya ini juga kadang. Terus nah yang istimewa itu sebenarnya yang orang tua ini bisa dibilang pertapa mungkin ya, pertapa atau Resi itu. Resi yang mungkin dia pernah tinggal di sini atau bertapa di sini dah lama. Ini sosoknya kalau sekilas gitu ya, itu kayak badannya bercahaya putih. Mana pertama saya lihat itu seperti cahaya ya. Terus dia berwujud jadi seperti ini. sosok resi. Ya dia tuh suka kayak kalau kita di sini istilahnya cuman meditasi, nggak minta apa-apa gitu. Justru dia malah seneng datengin kita. Kalau misalnya minta sesuatu itu malah dia nggak suka. Nah yang unik lagi ada satu bentuk buto raksasa buto. Ini sangat buto hijau, badannya hijau. Jadi kalau bisa dibilang buto hijau ini memang benar ada buto hijau itu memang. atau jangan-jangan Hulk juga terinspirasi dari Mungkin. Buto. Nah, yang unik sebenarnya Buto ini tersenyum pada kita semua sebenarnya. Entah apa yang dipikirkan juga saya nggak tahu. Dan yang saya rasakan itu beliau itu sangat welcome sekali kepada kita. Jadi nggak ibaratnya kalau kita ketemu makhluk yang seram itu terus mereka mengganggu itu enggak juga. Nah, yang saya tahu sebenarnya Buto itu ada dua ya. Dia menjaga sosok harta atau menjaga tempat kayak memang di istilahnya kayak tempat yang berharga lah istilahnya. Setahuku itu seperti itu sebenarnya. Jadi mungkin di sini ada entah itu perhiasan, entah itu mungkin apa namanya peralatan pusaka. Tapi biasanya yang berharga emang. Ya mungkin seperti itu nanti. Mungkin bisa menambahkan. Ya persis sih. Maksudnya gini, di beberapa tempat yang suci atau di mana ada candi, di situ biasanya ada yang disebut peripih. Dari peripih itu kita bisa mengidentifikasi tempat itu dulu pernah digunakan untuk apa. Jadi peripih itu biasanya berupa kendi gitu ya dari tanah liat. Tapi biasanya meskipun dia tanah liat dilapis emas. Nah di dalam peripih itu tadi ada macam-macam, kadang berupa perhiasan, kadang berupa batu mulia, atau bisa berupa hasil panen, bisa padi, beras atau apapun. Dari situ kita bisa menganalisis, misal di satu candi kita nemu peripih, di peripih itu isinya beras. Oh berarti tempat ini kemungkinan adalah tempat untuk mengagungkan sosok Dewi Sri. Dan biasanya di sekitarnya ada sawah. Kalau misalnya itu perhiasan, oh bisa jadi tempat itu dulu adalah tempatnya para blacksmith, para pandai. Jadi dari isi peripih itu kita bisa tahu lokasi atau tempat itu dulunya apa, pekerjaan orang-orang sekitarnya, mata pencahariannya apa bisa diketahui dari peripih. Bisa jadi mungkin si sosok Buto ini tadi menjaga harta itu tadi. Ya, memang saya lihat memang ada, karena memang jika ada sosok Buto, terutama Buto yang ini terutama ya yang pakaiannya terlengkap, ada aksesoris lengkap, ada lengkap. Jadi biasanya lebih berharga lagi. Jadi ini ada dua sebenarnya, satu genderuwo, satu Buto. Tapi yang paling pasti itu Buto. Itu yang paling biasanya ada sesuatu di sini. Atau mungkin kayak misalkan ada suatu candi yang di dalam itu
hanya ada abu jenazah dari seorang raja, itu Iya. bisa nggak dijaga seorang butuh? Bisa, Bisa. sangat bisa. Karena pada akhirnya kan raja itu kan simbol dari segalanya. Iya. Karena kalau di konsep Jawa ada istilah Dewa Ratu, bahwa sosok pemimpin saat itu adalah utusan jelmaan atau bentuk manusia dari sosok dewa. Iya. Gitu. Sehingga ya seberharga itu untuk dijaga. Sehingga yang jaga tidak hanya dari sosok manusia, tapi juga dari makhluk-makhluk yang lain. Gitu. Jadi di sini Oke, Mas. lokasinya Hmm. Nun Sewu. Jadi berarti Brokis di sini tempat sosok Sosok perempuan yang perempuan ini. Ya? jadi di sini tuh ada 3. Hmm. Nun Sewu ya. Jadi yang apa namanya baju hijau itu, yang baju coklat, yang HP-nya kuning, mirip kayak gini kuningnya. Berarti ada 3 sosok dengan 3 warna baju yang berbeda. Emang beliau ini udah lama di sini udah. Mungkin ya pas dibangun ini. Dan ini sosok pohon beringin ya, Mbak ya? Ya, Mas. Bukan kayaknya. Apa? Beringin. Beringin ya Mas ya? Beringin ya? Seperti sosok. Berarti ini pohon beringin ini penunggunya sosok yang ini. Dan juga wanita ini. ada lagi selain di Nah, sini. yang aku bilang kayak ini, nah itu dari ini. Di belakang. Itu timnya atau pohon itu? Pohon yang paling tinggi ini tuh. Ini. Nah itu dia. Oh, pohon belakang. Nah, ini. Oh, pohon duren ya, pohon duren ini. di sini Jadi tuh. berarti Brokis ada pohon duren di belakang. Ini sosoknya. Suatu Tapi mereka emang agak-agak, kalau aku bilang sikapnya tuh agak jutek apa galak gitu. Tapi dia sebenarnya ya menganggap kita di sini itu it's fine lah, ya oke lah. Tapi yang penting kamu nggak macem-macem, kamu nggak bakal, penting kamu nggak macem-macem, kamu nggak bakal tak istilahnya ya tak sakiti lah istilahnya. ini sosoknya di belakang pohon beringin ini ya. Iya di sini. Dan- Memang jenisnya kalau di makhluk gaib itu siluman. Jadi siluman itu ada yang setengah binatang, setengah manusia. Ada yang dia dari binatang bisa berubah jadi manusia. Terus kalau di anu itu memang di sini ada kayak semacam emas-emas. Entah itu, jadi secara gue juga di sini juga ada emas kayak singgasana gitu. Nah terus misi yang apa namanya Ketiga kakek tua. kakek tua itu persis di sini. Jadi di sini sosok kakek tua Di tersebut. sini Ya? sosok kakek tua ini. Saya nggak bisa sebutin namanya sih, cuman memang beliau merahasiakan banget. Biasanya kakek tua ini itu yang sering ini ya menemani ya apa bukan Iya, menyambut jadi atau yang kalau perempuan misal- tadi yang di sini Kalau pertama yang berarti perempuan ini dulu. perempuan dulu menyambut. Kayak misalnya kesini mau ngapain gitu. Terus kamu mau minta apa? Dia pasti yang perempuan ini. Perempuan Terus ini. kedua itu kalau kita istilahnya di sini aku cuman mau meditasi atau mau berzikir atau apa. Nah nanti dia tuh yang Kakek-kakek tua ini ya? Dia mendampingi lah, dampingi kita pas kita mau zikir atau mau meditasi di sini. Dan kalau kita peka, kakek tua ini sebenarnya senangnya nasihatin kamu nggak boleh gini, terus kamu harus gini gitu. Jadi Memberikan nasihat-nasihat. nasihat-nasihat yang baik. Jadi memang yang kalau di istilahnya bangsa gaib itu dia tuh termasuk yang suka istilahnya itu memberi petuah gitu. Kita lanjut lagi, mana lagi? Sosok keempat yang tadi di belakang yang buto itu. Oke, yang buto itu sebenarnya di sini. Jadi di sini Iya. Nun Sewu, Pak. Nun Sewu.
sini sama sini itu ada 2 sosok buto. Cuman memang yang istilahnya itu yang friendly, yang ramah itu memang yang saya gambar ini, Memang dia dari awal memang menunjukkan kalau kita ini orang baik lah, dia tuh dan nggak mengganggu. Dan dia pun yang menyarankan ibaratnya kalau gambar aku gitu berarti. Ini salah satu penunggu pintu masuk ke sini ya. Penjagaan suatu tempat ini lah, sumur Dan Wilu kalau ini. kita ibaratnya niat kita nggak baik di sini, ya mungkin akan diganggu oleh makhluk ini. Ibaratnya ditolak lah. Iya. Dengan cara apapun, entah dilindungi, cara ditakutin kayak apapun. Pas biasanya nih sosok buto ini yang di 2 orang ini yang paling sering mengganggu itu yang mana? Yang digambar atau yang satunya lagi, Mas? Kalau yang mengganggu itu sebenarnya nggak mengganggu sebenarnya. Kalau memang kita niatnya di sini itu benar-benar baik, nggak ganggu. Sebenarnya ada sebenarnya yang kecil-kecil dulu. Jadi kayak golongannya kuntilanak dulu, diganggu dulu pertama. Kalau nggak mempan, baru yang golongannya besar-besar ini. Nah kalau udah yang besar-besar ini, ibaratnya bisa ngefek ke badan, mungkin bisa kalau misalnya kita kesini pulang itu bisa sakit gitu. Atau pernah ada kayak bisa kan dia kalau di dalam ini dia berniat kurang baik, jahat gitu, atau jujur bisa ditaruh diangkat keluar bisa jadi. Dipindahin gitu. Atau langsung ditendang. Ada kasus itu temanku ditampar sama kayak sejenis genderuwo gitu. Itu sampai berbulan-bulan tuh nggak bisa gini. Apa istilahnya tuh perot gitu. Iya. Mengsong. Jadi harus yang jangan main-main lah gitu. Jadi harus kamu kesini mau ngapain, terus istilahnya niatmu ngapain di sini, mau baik, mau yang cuma iseng atau mau ngerusak, jangan sampai gitu lah. Ya kalau bisa di sini memang harus niatnya pertama mau edukasi, mengenalkan ini loh peninggalan leluhur kita. Iya, betul. Kedua kita mau menenangkan diri, kita mau berdoa apa yang dengan kita gitu. Jadi, mungkin seperti itu. Di sini kalau emang ada niatnya awalnya buruk lah kayak mencari sesuatu pengharapan lah, dan juga ingin menarik suatu pusaka. Ini nah itu sebenarnya juga nggak boleh. Nggak akan. Karena memang pusaka itu gini, kadang itu ditanam oleh para leluhur kita tuh ada tujuannya. Pertama itu untuk menangkal bencana. Kedua untuk menjaga biar aman, biar tidak dirusak. Makanya kadang ada banyak kejadian-kejadian aneh ketika orang masuk ke suatu tempat keramat. Biasanya kalau orang yang istilahnya itu nggak benar pasti ada aja. Nggak usah di sini, misalnya kita di tempat lain lah, luar aja. Kita ke hutan, apalagi ke gunung. Iya. Itu tambah parah. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih infonya untuk Mas Den. Jadi buat berbukis, inilah beberapa gambar yang dilukis oleh Mas Den Bagus ini. Dan terima kasih Mas Den nih, ada berbagi ceritanya nih. Dan di tempat ini kalau lo bilang tempat dataran tinggi nih ya, Mas ya? Termasuk, dataran tinggi. Cuman kita ini nggak terlalu merasakan suatu hawa yang sangat amat dingin. Ya sih, gimana kita tuh kayak di dalam suatu ruangan, entahlah kita lagi di apa? Cenderung hangat rasanya. Cenderung hangat ya, karena kan mereka ini energinya hangat. Jadi mudah-mudahan aja kita di sini disambut mereka dan mereka juga memberikan informasi yang lebih baik. Dan ini buat Mas Den Bagus dan Mas Soleh ini terima kasih nih sudah meluangkan waktunya, sudah merekomendasikan tempat ini kepada saya nih untuk bercerita dan kita untuk berpodcast seperti ini. Nah, buat Brokis, jangan lupa juga mampir ke channelnya Gubuk Klinik yang ada di bawah sini, dan juga jangan lupa follow juga sosial medianya yang ada di bawah ini. Dan Mas Den Bagus mungkin mau berbagi sosial medianya? Saya IG-nya aura_mystic888. Nah itu bagian apa tuh Mas? Bagian apa? Sama sih, baca gambar juga. Gambar. Jadi buat Brokis yang ingin digambar dan mempunyai suatu sosok gambar yang seperti ini nih, ini bisa mampir ke atau DM ke IG-nya Mas Den Bagus ini kan. Selama nggak ngantri banyak, bisa langsung diproses. Woi, karena nih Mas Den Bagus ini lagi sibuk-sibuknya nih Mas ya.
Akhir kata, gue Riko dan Dan bagus. Dan Khalid. see you.